Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rurin Tianor Anjani. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang pentingnya komunikasi publik bagi tenaga IT. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah tujuan dari komunikasi. Yang kedua, apa itu IT? Yang ketiga, jenis pekerjaan di bidang IT. Dan yang keempat adalah manfaat komunikasi publik bagi tenaga IT. Nah, yang pertama saya bahas di sini adalah tujuan dari komunikasi tersebut. Nah, tujuan komunikasi sendiri adalah memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat mempengaruhi pemikiran, kemudian mengubah sikap dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Jadi di sini lebih tepatnya tujuan komunikasi adalah menyampaikan pesan dan menerima pesan. Lalu apa information technology atau teknologi informasi itu sendiri adalah sebuah teknologi dapat berubah hardware, software, atau useware yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Jadi di sini adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mendapatkan atau memberikan informasi. Nah, jenis pekerjaan apa saja yang ada di bidang IT yang memerlukan tenaga IT. Nah, di sini tentunya banyak sekali jenis-jenis pekerjaan di tahun sekarang, di zaman sekarang, yang di sini yang saya sebutkan mungkin salah satunya ya. Yang pertama adalah Information Security Analyst. Kemudian ada juga web developer, lalu ada IT konsultan, lalu ada pembuatan robot cerdas, machine learning engineer, kemudian programmer, service komputer ya atau komputer hardware engineer, dan juga cloud architect. Nah, di sini banyak sekali ya di bidang-bidang IT yang saya sebutkan tadi itu memerlukan tenaga IT. Nah, lalu pentingnya komunikasi publik bagi tenaga IT itu apa? Nah, disinilah kaitannya. Jadi manfaat komunikasi publik bagi tenaga IT yang pertama adalah meningkatkan daya tarik dari tenaga IT itu sendiri. Kenapa? Karena banyak tenaga IT tapi tidak semuanya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Jadi, apabila tenaga IT dapat melakukan komunikasi publik atau berkomunikasi dengan baik, maka tentunya akan menambah nilai tambah karena dia memiliki soft skill. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa dunia IT selalu akan berkaitan dengan pihak-pihak lain. Nah, yang kedua di sini manfaat komunikasi publik yaitu membangun tim yang produktif dan bertalenta. Jadi jika kita berada di lingkup perusahaan dan kita adalah tenaga IT, tentunya kita harus berkomunikasi publik dengan baik. Kita akan menjalin komunikasi dengan rekan sesama tim atau dengan atasan kita. Nah, di sini dengan komunikasi yang baik, tentunya kita akan dapat dengan baik pula menyampaikan gagasan, memahami apa yang disampaikan atau diinginkan dari tim. Lalu kita juga memahami tujuan dari perusahaan tempat di mana kita bekerja. Dengan pemahaman satu sama lain di dalam tim, tentunya dapat meningkatkan produktivitas dan hasil yang maksimal. Lalu yang ketiga di sini ada meminimalisir dampak konflik atau kesalahan. Nah, teman-teman, dengan komunikasi yang baik, tentunya kesalahan-kesalahan akan dapat kita minimalisir. Contohnya ada hal-hal yang belum kita mengerti. Dengan menjalin komunikasi, tentu kita bisa bertanya. Lalu ada keinginan pihak lain yang menuntut kita, menurut kita kurang bagus atau maksimal hasilnya, walaupun itu adalah keinginan dari pihak lain. Nah, ini juga perlu kita komunikasikan sehingga tercipta diskusi dan hasil atau kesepakatan yang menurut kita menjadi win-win solution seperti itu. Nah,
Di sini yang keempat adalah menciptakan hubungan yang baik dengan klien. Ingat ya teman-teman bahwa kita sebagai tenaga IT akan lebih banyak melayani pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, keinginan-keinginan user atau pelanggan tentunya harus kita fasilitasi dengan baik. Nah, disinilah komunikasi sangat berperan penting. Masih ingat 5 kunci komunikasi efektif, yaitu clarity, humble, audible, empathy, dan respect. Nah, jika kelima kunci komunikasi tersebut sudah kita lakukan, maka pelanggan akan merasa dimengerti. Dan secara garis besarnya pelanggan nggak mau pindah ke lain hati. Dan di sini poin yaitu manfaat komunikasi publik menciptakan hubungan yang baik dengan klien. Nah, lalu yang kelima adalah meningkatkan motivasi. Nah, dunia IT ini mencakup hal-hal yang begitu luas dan besar. Nah, dengan banyaknya kita melakukan komunikasi, maka akan banyak feedback yang kita dapat. Sehingga memungkinkan kita akan mendapatkan hal-hal baru, masukan-masukan baru, yang memotivasi kita untuk terus belajar dan berkarya lebih baik lagi. Nah, di situ tadi penjelasan singkat terkait pentingnya komunikasi publik bagi tenaga IT. Yang pertama tadi meningkatkan daya tarik tenaga IT itu sendiri. Kemudian yang kedua, membangun tim yang produktif dan bertalenta. Yang ketiga, meminimalisir dampak konflik atau kesalahan. Yang keempat, menciptakan hubungan yang baik dengan klien. Dan kelima, meningkatkan motivasi. Nah, demikian teman-teman video terkait manfaat komunikasi publik bagi tenaga IT. Semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.